Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa sembah kita yang terbaik. Mari hadir. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. We're so grateful, Lord. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu. Cinta yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Sungguh kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup-Mu Bapak Ibu Saudara semua. Mari ingat segala kebaikannya dalam kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hanya saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, kita hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang kasih nyata. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kami hidup hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tanganku sama-sama. Kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sungguh kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan, melewati segalanya, melampaui segalanya Tuhan. Dan kemurahan-Mu itu yang memampukan kami berdiri hari ini. Karena kekuatan kami hanya Engkau Yesus. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami naikkan pujian kami untuk Engkau. Kami naikkan sembah kami hanya untuk Engkau Yesus. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang layak terima segala pujian. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa terus ada dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you. Kami siap menaikkan pujian kami siap menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Boleh berikan salam ke kanan kiri, boleh berikan tos yang terbaik. Katakan Anda luar biasa hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita mau mengikut Yesus, kita mau menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita nggak perlu ragu lagi, amin. Nggak perlu ragu lagi untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi yang terbaik buat Tuhan, bisa? Siap? Siap semuanya? Nanging apa? Nanging uripku mulia selaminya. Atiku ayo, atiku. Boleh ditunjukkan senyumnya? Saben dina kulongge. Gandol Gusti. Berikan tepuk tangan kita mau jalan bareng-bareng, bisa? Siap? 1, 2, 3,
Gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Jemaat Tuhan, siap Mbak Yu, siap Kang Mas. Saben dina kula nggih. Boleh diangkat tangannya bersama-sama. Gandol Gusti, kita mau terus pegangan sama Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, membebaskan kita, melayakkan setiap kita untuk boleh menerima keselamatan yang daripadanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama untuk Yesus.
Sebab Engkau Allah yang hidup. Kami hanya menyembah Engkau Yesus kami. Kami gak akan takut lagi. Yes, Dia pegang hari esok kita. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Kosong membuktikan bahwa Dia hidup, amin. Oleh sebab itu kita nggak usah takut, terus melangkah, terus level up bersama Tuhan kita. Dia Yesus sama-sama
sama-sama bangkit berdiri nyatakan. Hidup kami Tuhan, biarlah firman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapak. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah perkataan-perkataan hamba-Mu Tuhan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu ya Bapak. Boleh menjadi berkat buat banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya David Handioko dan istri saya bernama Heni Wijaya dan anak saya bernama Maselia Ayu Wijaya, dan saya bersama dengan Pak Kris di tempat ini mengembalakan Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Bandar Lampung dan pemimpin kesan di daerah Kemiling. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul setia dalam setiap terpaan badai. Oke, di sini nggak nyala monitornya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah perbedaan antara kontrak dan janji pernikahan. Pernah nggak Bapak Ibu mengontrak sesuatu, apapun itu bentuknya? Mau rumah, mau mobil bisa dikontrak nggak ya? Bisa ya, disewa ya, disewa. Namanya disewa ya kalau mobil.
Ya, kalau mobil disewa, rumah di kontrak rumah, sewa rumah juga bisa juga Bapak Ibu. Nah, kenapa di dalam transaksi itu harus ada namanya kontrak? Karena di dalam kontrak itu dibuat atas dasar saling tidak percaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Bisa jadi kalau seandainya ada seseorang yang mau sewa rumah atau kontrak rumah, karena tidak saling percaya kita di hadapan notaris. Supaya ada hukumnya ketika salah satu pihak yang tidak menepati janjinya. Maka dari pihak satu dan pihak dua itu membuat namanya kontrak di depan notaris. Berbeda dengan orang yang menikah. Menikah itu bukan karena kontrak, bukan karena tidak percaya. Tapi menikah itu adalah kita saling percaya. Misalnya ada pasangan muda-mudi yang sudah lama menjalin pertemanan, suatu hari mereka memutuskan untuk menikah. Karena menikah itu bukan karena, ya saya sih sebenarnya masih belum percaya ya sama kamu ya, tapi kita coba aja dulu ya. Enggak begitu kan, betul enggak? Menikah itu adalah diikat dalam kasih dan dibangun atas janji dengan Tuhan sebagai saksinya. Jadi ketika orang menikah, itu bukan karena orang itu tidak percaya lagi, tapi karena sudah mempercayai orang itu, maka dia mengambil keputusan untuk menikahi. Saya sudah sangat percaya sama kamu. Makanya sebelum menikah itu ada waktu di mana kita bisa saling mengenal, betul gak? Saling mengenal, saling tahu dan sebagainya. Sehingga pada saat itulah kita mengikat janji untuk pernikahan di hadapan saksi dan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan membangun relasi dengan umatnya berdasarkan ikat janji, bukan berdasarkan kontrak Bapak Ibu. Nah, kalau saya melihat ke sini Bapak Ibu ya, kalau kita kembali lagi kepada orang yang menikah. Kalau orang yang menikah itu Bapak Ibu, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, kalau pada saat resepsi untuk pemberkatan, seorang hamba Tuhan pasti bertanya kepada calon perempuan maupun laki-laki. Apakah engkau betul? Nah, kata-katanya begitu ya, kurang lebih ya. Apakah engkau betul sangat-sangat untuk menginginkan sehidup semati dengan perempuan yang ada di sebelahmu itu? Misalnya begitu ya. Pasti jawabannya apa? Iya. Saya sangat-sangat mencintai dia. Seorang hamba Tuhan mengatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Betul ya? Artinya apa? Pernikahan itu Bapak Ibu disaksikan oleh Tuhan, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dan semua jemaat yang hadir. Artinya memang Allah itu sangat-sangat konsen yang namanya dengan ikat janji. Allah sangat-sangat serius dengan yang namanya ikat janji Bapak Ibu. Maka di dalam pernikahan Allah melihat ketika manusia sebelum masuk jenjang pernikahan dan mereka melakukan hal-hal yang di luar keinginan Tuhan, maksudnya berhubungan jasmani, maka dikatakan itu adalah perzinahan. Tapi setelah mereka memasuki pemberkatan, itu dinamakan pernikahan kudus. Maksudnya apa? Allah sangat-sangat respect dengan yang namanya ikat janji. Maka dikatakan, kalau orang sudah menikah, tidak ada yang bilang tidak cocok lagi. Ya, tidak ada yang bilang nanti sudah 3 tahun menikah, 4 tahun menikah. Salah satu berkata, ya kita sudah tidak cocok ya, makanya kita pisah saja. Allah sangat membenci yang namanya ikat janji Bapak. Ingkar janji, bukan ikat janji, ingkar janji. Maka dalam pernikahan, dalam suatu pernikahan kudus, Allah sangat membenci yang namanya tentang perselingkuhan. Apapun itu bentuknya. Pak, saya cuma ngobrol kok Pak. Ya kalau ngobrol pekerjaannya nggak apa-apa ya, betul nggak? Kalau ngobrol soal pelayanannya nggak apa-apa, tapi ngobrolnya sudah sering. Ngobrol tentang kehidupan. Pak, saya cuma diantar aja kok Pak. Pak, saya cuma ini, cuma yang hanya yang kecil-kecil. Tapi kita sudah menikah di dalam pernikahan yang kudus. Disaksikan dengan Tuhan
dan disaksikan dengan jemaat, kita sudah mengikat janji kepada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Artinya pernikahan yang benar, saya katakan pernikahan yang benar, ternyata memang ada pernikahan yang tidak benar. Pernikahan yang benar adalah pernikahan yang kita mengikat janji kepada Tuhan. Nilai dari ikat janji kepada Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Sehingga apa? Ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan manusia, bahwa mautlah yang akan memisahkan kita. Artinya, di situ kita harus benar-benar setia. Maka kita bersyukur kalau kita menikah di dalam Kristenan, hanya maut yang memisahkan kita. Dan itu terjadi Bapak Ibu, ketika Tuhan menghadapi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke negeri Kanaan. Setelah itu mereka dijajah atau mereka direbut dengan bangsa Babel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mengalami yang namanya tekanan. Sehingga seperti 3 minggu yang lalu khotbah saya dikatakan bahwa bangsa Mesir, bangsa Israel maksud saya, mereka mengalami tekanan. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah yang lain. Padahal, saya katakan, padahal Allah sudah mengikat janji dengan bangsa Israel. Kepada Yosua, kepada Daud. Banyak janji-janji Allah. Allah mengikat janji kepada bangsa Israel. Dan kemudian menjadi bangsa Yehuda namanya. Apa yang terjadi? Mereka tetap ingkar janji. Mereka tetap menduakan hati Tuhan. Tapi kagumnya saya sama Tuhan. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun mereka menduakan hati Tuhan. Maka dikatakan, seperti khotbah saya 3 minggu yang lalu saya katakan, kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 107, 23 sampai 29. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari khotbah di 3 minggu yang lalu. Di mana inti dari Mazmur 107 ayat dari pertama sampai ayat nanti 32 yang saya sampaikan nanti. Itu tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Nah, saya akan bacakan dulu di ayat 23 sampai 29, dikatakan begini. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai dan meninggalkan gelombang-gelombangnya. Ayat 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Ayat 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarnya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Bapak Ibu, walaupun umatnya telah melupakan Tuhan, namun Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tetap menghargai ikat janji yang telah dibuat dengan umatnya. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu hari ini, yang saya mau sampaikan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kasih Tuhan itu unlimited, tidak ada batasannya. Kalau kita biasanya kalau kita mengasihi seseorang itu sangat-sangat terbatas. Contoh, misal kalau kita ulang tahun, kalau kita dikasih kado, suka nggak? Suka nggak kalau dikasih kado? Wah, kayaknya sedikit yang suka di sini. Tentunya kalau kita dikasih kado surprise, suka ya kayak gitu ya, betul nggak? Kalau kita terima kado suka. Biasanya orang yang menerima kado itu keinget. Oh iya ya tahun lalu saya dikasih kado. Maka di tahun yang akan datang atau di ulang tahun yang bersangkutan ulang tahun. Dengan kesadaran oh iya ya dia udah ngasih saya nih. Kasih kado. Kebanyakan orang itu mengingat kebaikan dia dengan membalas dengan memberikan kado. Betul nggak?
Atau sebaliknya, misalnya ada orang yang mengantar makanan ke rumah kita. Wah, hari ini saya masak capcay. Saya mau bagi tetangga saya lah, kayak gitu ya. Tetangga aja, kalau jauh-jauh nanti jauh. Tetangga, saya bagi tetangga. Biasanya tetangga yang dibagikan, dia teringat, wah baik banget ya tetangga saya kalau dia masak, pasti memberi hal yang sama, betul nggak? Itu terjadi. Kalau di Jawa biasanya kalau hari-hari raya tertentu, mereka sengaja masak. Masak yang banyak, supaya apa? Ketika mereka masak itu mereka bisa bagi-bagikan ke tetangganya. Dan tetangganya juga melakukan hal yang sama, jadi kayak tukaran rantang gitu. Jadi kalau rantang sudah diantar, wajib dikembalikan jangan kosong. Harus ada isinya. Nanti kalau orang terima, loh kok kosong, rantang kedua, loh kok kosong. Wah ini mah rantang bersih yang dikasih. Itu budaya. Ketika di Jawa Timur saya pernah lihat situasi yang seperti itu. Ketika mereka melakukan pertukaran apalah, makan lah yang namanya kayak itu. Tapi kalau seandainya saya yakin ya, kalau seandainya si tetangga gak pernah ngasih makanan, ngantar makanan, tapi membalas pun juga pasti jarang, betul gak? Itu manusia. Tapi saya katakan, Tuhan tuh gak begitu. Tuhan tuh gak begitu. Sekali lagi, di dalam Mazmur 107, itu bercerita tema tentang kesetiaan Tuhan. Walaupun umatnya tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Maka dikatakan Tuhan menolong umatnya ada dengan 3 poin yang pagi hari ini saya sampaikan. Yang pertama adalah meredakan kesukaran yang tak mampu mereka atasin. Kesukaran yang tidak mampu kita hadapi. Di pertengahan minggu kemarin, kami buat kesan di Kemiling. Ada seorang anggota kesan saya, dia cerita, dia sharing tentang kebaikan Tuhan. Di dalam kesan biasanya kita tanya, kebaikan Tuhan apa yang bisa kita rasakan hari ini? Nah, teman kesan saya ini bercerita tentang bagaimana dia pergi keluar kota untuk bekerja. Memang 2 minggu dia tidak hadir dalam kesan. Saya tahu dia lagi keluar kota ke Jawa ngambil barang, dia bilang kayak itu. Pas dia hadir lagi dia cerita, oh iya kok saya mau bersaksi, dia bilang gitu. Oh silakan, saya bilang kayak gitu. Kesaksiannya seperti ini. Si bapak ini pergi ke luar kota sudah janjian dulu dengan kliennya di Jawa. Dia telepon, oke, barangnya sudah ready, sudah siap, dia bilang kayak itu. Nanti kalau kita sudah ketemu nanti kita transaksi. Tetapi begitu kenyataannya sampai di sana meleset Bapak Ibu. Meleset karena apa? Ya barangnya begini. Akhirnya bapak ini kecewa, teman saya di kesan ini kecewa. Dia bilang, waduh gimana? Tapi dia sudah terlanjur, sudah pergi ke tempat tujuan. Sudah keluar ongkos, sudah keluar makan, sudah keluar semuanya. Ya itu istilahnya modal dia. Sampai di sana kalau dia mau pulang, dia bilang, waduh kalau saya pulang nih gak bawa apa-apa. Gak bawa hasil, gak bawa untung. Dia bilang, jangankan untung, balik modal aja enggak, dia bilang. Akhirnya hari 1 berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga. 1 minggu dia gak pulang. Sampai dia telepon istrinya, dia berkata, ya ini lagi ada masalah, dia bilang. Saya gak bisa pulang dulu, dia bilang. Ini cerita di dalam kesan. Nah, sampai dia bilang kayak ini kalau saya gak dapat barang gak pulang nih saya, dia bilang kayak gitu. Karena dia cerita seperti itu, istrinya menyemangati, semangat ya papi, dia bilang kayak gitu. Waduh luar biasa saya melihat, ada istrinya juga di situ. Dia bilang gak apa-apa, tetapi dia bilang, setelah sekitar hari ke-8 dia bilang, dengan keputusasaan dia bersaksi begini, saya berdoa kepada Tuhan. Nah ini intinya, saya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan benar Bapak Ibu terjadi. Sudah di hari ke-8, di hari ke-9-nya, ada orang yang memberikan dia barang dan dia dapat keuntungan dan dia akhirnya bisa pulang kembali ke Bandar Lampung. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Setiap kesaksian yang saya dengar dari Bapak ini, saya merasakan bahwa iya ya. Terkadang pada saat itu saya cuma bertanya, ada pertanyaan di dalam kesan itu, ini kebetulan atau apa ya itu? Ini kebetulan apa gitu. Saya bilang, ini kebetulan atau pertolongan Tuhan? Nah itu pertanyaannya, menyambung pertanyaan ini kebetulan atau pertolongan Tuhan? Kebanyakan kita merasa, kebetulan aja. Hoki, betul gak? Kebetulan aja hoki dan sebagainya. Tapi saya katakan pada malam hari itu, setiap orang yang percaya sama Tuhan tidak ada rasa namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya hoki. Di dalam Tuhan
iya dan pasti. Kalau kita percaya dan berdoa kepada Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Dikatakan di sini di ayat ke-26 dikatakan mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah memberikan suatu gambaran bahwa keadaan mereka di tengah laut, jiwa mereka tuh hancur. Bukan laut, dikatakan di sini samudera raya. Saya belum pernah naik kapal ke samudra. Mungkin Bapak Ibu pernah naik kapal yang besar ke samudra. Saya paling jauh itu Bakahuni yang nyebrang Bakau Merak gitu ya. Nah, kalau saya bicara tentang ayat ini, ayat 7 dikatakan mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ini cerita mereka dalam kapal. Saya pernah pergi mancing, saking excitingnya mancing itu, kami bersepakat dengan teman-teman mancing itu bilang, kita berangkat tengah malam. Tengah malam itu artinya jam 12 malam. Ya, ini exciting banget nih. Kita mau cari suasana malam kalau mancing. Dia bilang, oke, saya bilang. Jam 10 malam kami sudah berkumpul. Wah ya, kalau mancing itu keseruannya begitulah. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, bapak-bapak begitu ya. Kita mancing di tengah laut, jalan. Cari umpan gak dapat Bapak Ibu. Akhirnya kami ketiduran di kapal. Selama perjalanan menuju spot yang kita mau mancing tadi. Karena kami ketiduran. Kok Iksan ikut ya kalau gak salah waktu itu. Lupa saya. Ada Pak Toki juga. Pergi ke daerah yang agak jauh. Ternyata sampai di spot pagi-pagi kita bangun. Setelah bangun melihat keadaan itu, ampun. Ombak itu kencang banget. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat yang iklan yang Pulau Wayang itu ya. Yang ada wayang-wayang, nah disitulah. Kita sudah, wah ini luar biasa ya. Ayo cepat-cepat. Ikannya lagi mau makan nih pagi-pagi. Wow, ulur gitu. Benar Bapak Ibu. Sekali turun langsung strike Simba. Sambil ngangkat. Sambil ngangkat. Dikatakan mereka pusing terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Benar. Jadi kalau orang di tengah laut, kalau kondisi ombak yang tidak stabil, apalagi kapal kami kapal kecil, kapal nelayan. Melihat teman saya sudah narik ikan. Saya pura-pura ke belakang aja. Huyung-huyung di belakang juga saya. Malu kalau depan orang ini kalau kita muntah juga gitu ya. Setelah itu ketawa-ketawa aja kita. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat ini mengatakan memang orang di situasi di tengah-tengah laut seperti ini. Memang begini kenyataannya Bapak Ibu. Pusing, terhuyung-huyung seperti orang yang mabok. Yang dalam pikiran kita apa tahu nggak? Udah sih kita pulang aja. Jangan lama-lama di sini. Karena udah nggak kuat. Bayangkan kita aja terhuyung-huyung. ABK-nya di belakang. ABK tuh tahu nggak? Anak buah kapal yang setiap hari di kapal. Mereka pun juga muntah kayak gitu. Ini saya bilang nggak enak ini. Walaupun narik Simba tetap aja kayak gitu. Akhirnya kita putuskan untuk apa? Untuk mencari ke tempat yang lebih reda. Di balik-balik pulau. Saya teruskan. Di ayat ke-28 gini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Di ayat 29 dikatakan, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dari cerita ini Bapak Ibu menggambarkan situasi di mana keadaan pada saat orang berlayar di tengah samudra yang mengalami gelombang yang besar, pusing, terhuyung-huyung. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka berseru karena tahu adalah Allah yang sangat-sangat bisa menolong. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Di ayat 29 dikatakan, dibuatnyalah badai itu apa? Diam Bapak Ibu. Bicara tentang badai Bapak Ibu. Hari-hari ini setiap kita hidup pasti adalah badai. Saya katakan lebih spesifiknya gini. Setiap orang itu pasti memikul salibnya masing-masing Bapak Ibu. Setiap orang tuh mempunyai permasalahan masing-masing dan kita nggak pernah tahu. Tapi percayalah, ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, saya ingat dengan kesaksian teman saya. Dia berkata, saya berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa itu besar kuasanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan menolong umatnya dengan yang kedua, menuntun mereka kepada tujuan yang didambakan. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Di dalam Mazmur
107 ayat 30 dikatakan, mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah terombang-ambing di laut Bapak Ibu. Yang dipikirannya adalah cepat-cepatlah sampai ke pelabuhan. Benar ya Korobi ya? Korobi itu punya pengalaman juga. Saya nggak ikut waktu itu, saya cuma dapat ceritanya aja. Pak Robi ini mengalami juga terhempas-hempas di laut. Yang dipikirin dia kapan mau pulang gitu. Mereka bersuka cita sebab apa? Semua reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Orang yang terombang-ambing, yang dipikirannya tuh, ayo kapan nih cepet-cepet sampai ke pelabuhan. Supaya bisa bersandar, supaya bisa istirahat, supaya gak bisa kelelahan lagi. Itu yang terjadi. Maka dikatakan Tuhan yang menuntun ya, orang-orang yang merasakan kesesakan ke tempat yang tenang Bapak Ibu. Kenapa di tempat yang tenang? Disitulah orang bisa merasakan, wah kelegaan. Saya ingat pada saat saya perjalanan dari Jogja menuju Lembang. Saya ingat pada saat itu saya memutuskan untuk lewat lintas selatan, bukan lewat utara. Perginya saya lewat Pantura. Kalau jalan Pantura tuh saya sedikit sudah hafal lah. Nama-nama kota-kotanya pun familiar banget buat saya itu. Ada Brebes, ada Tegal, ada Cirebon. Udah Lamongan. Ya ada Pekalongan. Sudah hafal, tapi saya pengen lihat situasi yang baru lewat selatan. Dan ini asing banget buat saya. Lewat selatan ini info yang saya dapatkan tuh berkelok-kelok. Ada yang disebut dengan jalur Nagrek di daerah Jawa Barat dan sekitar di situ. Saya berjalan siang hari dari Jogja. Pada saat sampai sore, saya melihat antrian panjang. Saya pikir ya udahlah, sesuatu yang wajar-wajar aja. Karena jalur ini jalur yang sangat kecil, berkelok-kelok dan lumayan padat. Akhirnya saya berhenti karena kemacetan tadi. Zaman itu, hari itu, tanggal itu, bulan itu, belum ada GPS kayak di handphone, belum ada. Masih mengandalkan peta, kalau kita mau liburan tuh, peta lebaran. Ingat gak kalau ibu ada peta lebaran gitu ya, oh, ikutin jalurnya, oh lihat sini. Nah, sore hari itu saya melihat kok orang-orang pada turun mobil, mereka duduk-duduk di pinggir jalan, makan gitu. Wah ini enak banget ya orang-orang ini, saya bilang, kenapa ini? Nah kami kan tidak tahu, kami tidak persiapan, ya makanan adalah paling kalau lewat Jogja itu ada salak pondok, kita beli makan di situ. Saya turun, saya ngobrol-ngobrol sama sopir-sopir truk, sama sopir-sopir apalah situ. Pak, perkiraan ini kapan ya kita bisa lewat ini Pak? Wah ini Pak perkiraan subuh. Hah? Saya bilang subuh? Kenapa bisa? Saya bilang ya memang begitu setiap hari dia bilang kayak gitu. Ini pasti subuh punya dia bilangnya kita baru bisa bergerak. Jadi ya kebiasaan sih nginep di sini dia bilang kayak gitu. Wah saya masuk ke mobil saya cerita sama istri saya. Masa kita nginep di mobil di mobil ini sampai subuh saya bilang kayak gitu. Kalau zaman sekarang enak mungkin kita cari Google, cari jalan alternatif dan sebagainya. Betul ya? Itu nggak ada saat itu. Saya akhirnya turun lagi. Saya tanya, Pak jalan lain gimana Pak? Oh kalau Bapak mau muter balik, wah dia kasih tahu lah. Tapi buat saya asing. Tapi saya udah bilang, pilihannya daripada saya sampai subuh, saya masih itu sore, saya ingat matahari masih ada. Saya bilang, yaudah kita lewat jalur muter aja. Kita muter, ikutin arahan yang Bapak itu sampaikan. Tapi benar, pada saat saya muter, nggak sampai subuh, saya sudah lewat Nagrek itu. Dan saya bisa berjalan dengan lancar. Memang muternya agak jauh. Dari sini saya merasa bahwa ketika saya nggak dituntun sama seseorang yang mengerti jalan tadi, saya nggak mungkin bisa jalan bisa lebih cepat daripada yang kalau saya nunggu di tempat. Setuju nggak maksudnya? Mungkin saya subuh, mungkin jam 3, jam 4, jam 5, saya bisa berjalan. Itu baru berjalan. Tapi saya mengambil resiko untuk muter jauh dan akhirnya saya bisa berjalan dengan lancar. Tentunya itulah yang saya ingat ketika Tuhan menuntun kita. Ingat Bapak Ibu, hari esok itu misteri. Betul? Hari besok misteri. Hari besok itu kita gak pernah tahu apa-apa. Seperti kayak kita di samudera yang luas, kita gak ngerti apa-apa. Yang ada tuh cuma hanya pemandangan di mana itu adalah lautan yang luas. Sampai hari ini kadang-kadang ketika saya mancing pun juga, saya nggak tahu di tengah-tengah ini tempatnya di mana karena saya bukan nakoda. Kadang-kadang beberapa kali kita mancing di spotnya saya tanya, ini spotnya apa namanya? Ini yang kemarin kita datang. Oh iya, saya nggak ngerti. Bahkan di tengah samudera saya nggak bilang, kita balik ke derbaga itu di mana? Luas sekali.
Hidup itu seperti itu. Kita nggak pernah bisa melihat apa yang terjadi besok, Bapak Ibu. Tapi dikatakan, sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Artinya apa? Tuhan itu mau menuntun kita kepada tujuan hidup kita. Katakan amin. Tuhan mau menuntun kita kepada apa yang Tuhan sudah desain lebih dari awal. Maka dikatakan kita sejak di kandungan ibu kita, sejak dilahirkan, sejak kita lahir di dunia ini, itu sudah rencana Tuhan. Artinya apa? Dari Allah itu kan ada alfa dan omega. Dari awal sampai akhir. Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia tahu persis apa yang akan kita alami hari-hari ke depan. Karena Allah malah tahu. Maka dikatakan Tuhan itu adalah yang menuntun kita. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntunnya lah mereka. Dituntunnya lah mereka. Tapi karena ketidaktaatan manusia, karena keras kepala manusia, kadang-kadang Tuhan mereka jadi akhirnya muter-muter. Tapi Tuhan mau sekali lagi, ketika kita muter-muter, Tuhan mau balikan ketuntunan awal. Ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka dikatakan kita harus berserah kepada Tuhan. Minta kepada penuntunan tadi. Ketika saya alami kemacetan tadi, saya minta arahan kepada orang yang mengerti jalan. Tapi kalau saya bertanya kepada orang yang gak mengerti arahan, gak mengerti jalan, apa yang terjadi? Sama aja. Tapi Allah, dia awal dan yang akhir. Dia tahu semuanya. Maka itu datanglah kepada Tuhan dan mintalah. Maka engkau akan dituntun ke jalan-jalan yang membuat kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan menolong umatnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dikatakan begini, Mazmur 107, 31 ayat 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia di dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Di sini dikatakan bahwa biarlah kita bersyukur karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan ajaib itu apa sih maksudnya Bapak Ibu? Perbuatan yang dianggap manusia itu gak mungkin. Bangsa Israel itu menganggap bahwa nenek moyangnya dulu yang waktu keluar dari Mesir itu gak mungkin bisa keluar. Ketika mereka ada di Babel, mereka merasa bahwa ini gak mungkin kita bisa keluar dari perbudakan ini. Tapi sekali lagi, kasih setia Tuhan itu menuntun kita kepada hal-hal yang besar. Ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel, Tuhan ingin kembalikan mereka lagi ke negeri Kanaan. Betul? Itulah arahan yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan yang ajaib Bapak Ibu. Apa yang menurut kita gak mungkin, itu mungkin buat Tuhan. Apa yang menurut kita mustahil, itu mungkin buat Tuhan. Maka dikatakan kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam minggu ini Bapak Ibu, mungkin orang berkata banyak, sekarang orang banyak mengalami apa ya namanya, nah tuh sakit gitu ya. Saya banyak orang ketemu, ya orang bilang ini apalah, ada yang bilang ini COVID zaman now dan segala. Dan saya pun ngerasa minggu-minggu ini di keluarga saya ya, di keluarga saya itu ngalami banget. Dari mama saya, dari istri saya, dari anak saya sendiri pun seperti itu. Saya ngerasa minggu ini satu minggu yang melelahkan. Saya ingat hari apa itu ya, hari Rabu atau hari Kamis, saya malam-malam bawa mama saya ke UGD malah. Karena kondisi kantong kemihnya itu mengalami perih, dia bilang kayak gitu. Dia gak bisa tidur, saya bawa ke UGD malam-malam sampai jam 2 pagi. Selesai pulang, puji Tuhan, gak ada yang membahayakan, dikasih obat reda. Dan saya pun juga gak tahu ngerasain kok lemah banget. Sampai-sampai kemarin baptisan, ya ada beberapa jemaat yang hadir juga. Air kolamnya itu dingin banget. Dingin banget.
Saya itu dalam kondisi meriang. Jadi begitu masuk itu saya langsung brrr. Ini orang yang mengkhawatirkan orang yang dibaptis sebenarnya. Pak, ada yang ngomong, Pak itu airnya dingin banget loh Pak, dia bilang. Jangan lama-lama Pak, yang dibaptis sudah lansia maksudnya. Jangan lama-lama. Saya mendengar itu sebenarnya saya bukan khawatir saya yang dibaptis, saya ngerasa saya yang khawatir. Lama-lama saya yang meriang ini, karena dalam posisi yang meriang sayanya. Dalam posisi yang saya itu panas dingin sebenarnya. Saya pada saat membaptis itu, ngerasain bahwa langsung sakit semua. Besoknya mau khotbah 4 kali lagi. Pulang dari itu saya nggak aktivitas apa-apa, tidur aja. Tidur pun nggak nyaman, nggak nyaman sama sekali tidur. Puncaknya tadi malam, dari belakang sini sampai sini sakit semua. Saya bilang ini luar biasa, saya bilang. Tapi saya selalu ingat, kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kasih setia Tuhan. Itu yang selalu ingat. Tuhan, tadi pagi saya bangun. Hari ini saya dengan kondisi yang jujur, ada banyak pemikiran dalam hidup saya. Sebenarnya konsentrasi saya pun berkurang sekali. Tadi pagi saya dapat info, II saya di Metro meninggal. Barusan minggu lalu meninggal dan ini meninggal lagi. Saya sampai nggak bisa tidur tadi malam. Harus ngurusin yang di sana, harus ngurusin yang di sini. Istri saya bilang, udah tidur aja. Ya enak kalau bisa tidur, saya bilang. Karena harus banyak yang diurusin, saya bilang. Tapi saya kembali datang sama Tuhan. Tuhan, cukuplah kesetiaan-Mu Tuhan yang memberikan aku ketenangan di badai. Saat badai bergelora, ketenangan itu di dalam Tuhan. Ketenangan itu di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya bisa uring-uringan. Saya bisa tantrum. Atau bisa saya telepon tadi pagi, Pak Kris. Izin. Ada keluarga yang meninggal. Bisa gak bantu gantiin khotbah? Saya udah tahu jawabannya. Makanya situ gak terucap, saya bilang kayak gitu. Karena di dalam pikiran ini sangat-sangat kacau. Sangat-sangat kacau. Seperti kembali firman Tuhan tadi. Terhuyun-huyun, pusing, gak berdaya. Tapi dikatakan di dalam Mazmur 107. Ketika kita mengambil untuk minta pertolongan sama Tuhan. Disitulah ketenangan yang kita bisa dapatkan. Pagi hari ini saya bangun lebih awal. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, semuanya pasti beres. Engkau yang mengatur, yang memberikan tuntunan kepadaku. Saya dapat info, ya sudah sedikit-sedikit sudah diatur di sana. Nanti habis ibadah 4 saya langsung ke Metro untuk ngurus lagi ke sana. Dan saya percaya bahwa ketika kita manusia, saya katakan mengalami ketidakmungkinan dalam hidup kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya mau tekankan sekali lagi firman Tuhan ini. Meskipun bangsa Mesir, bangsa Israel, dalam ketidaksetiaannya, mereka menyembah Allah lain. Kurang apa sih mereka? Pertolongan Tuhan. Ketika dari Mesir keluar ke tanah Kanaan, dia mengalami pembuangan di Babel. Mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan bertubi-tubi. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali. Tapi bertubi-tubi. Tapi saya mau katakan, dalam kondisi yang seperti itu, karena Tuhan telah mengikat janji kepada umatnya. Karena Tuhan telah mengikat janji kepada bangsa Israel. Karena Tuhan telah mengikat janji kepada bangsa Yehuda. Tuhan tidak pernah meninggalkan janji itu. Sekalipun umatnya mengingkari janji itu. Tapi Allah hari ini, gambaran sebagai kita jemaat Tuhan,
Tuhan pun mengikat janji yang sama kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan pun mengikat janji yang sama kepada kita. Sekali-kali engkau tidak akan tergeletak. Sekali-kali engkau tidak akan merasakan bahwa engkau kehilangan Tuhan sebagai Allahmu. Karena Allah yang kita sembah, karena Allah yang dulu membebaskan bangsa Israel, Dia membebaskan bangsa itu dari pembuangan kembali lagi ke negeri Kanaan. Itu adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini, Bapak Ibu. Poinnya, Bapak Ibu, ketika ikat janji di hadapan Tuhan, Tuhan sangat menghargai dan sangat-sangat merespek tentang ikat janji ini. Maka daripada itu, Bapak Ibu, saya mengajak, ketika kita merasa bahwa seperti firman Tuhan hari ini digambarkan tentang seorang yang berada di samudera, yang mengalami goncangan. Mungkin kehidupan hari ini, seperti yang saya alami hari ini, mengalami goncangan dan sebagainya. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Jangan pernah merasa Tuhan jauh daripada kita. Karena jelas Tuhan katakan, aku mengikat janji kepada umatku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah bukti dari kasih Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu, Allah setia kepada kita. Bukti kesetiaan itu dilakukan Tuhan dengan memberikan nyawanya buat kita semua. Dia adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi kita. Mari kita mau menghormati janji Tuhan. Dia udah mati buat kita, untuk menebus dosa kita, untuk mengasihi kita untuk selama-lamanya. Mari saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk bersama-sama saya di tempat ini. Kita akan mulai perjamuan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sucikan dan kuduskan air anggur dan roti ini. Biarlah melalui perjamuan ini, jemaat-Mu mendapatkan kekuatan. Jemaat-Mu mendapatkan hal-hal yang luar biasa dengan melalui pengorbanan Tuhan. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami akan mulai perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Satu-satunya
darah Yesus menguduskan dalam layanan kita sampai kita tiba di dalam jemaat. Saya memberikan waktu sebentar untuk kita melakukan. Mari kita angkat kembali tangan kanan kita di atas kepala kita, melambangkan kita menjunjung tinggi firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atas roti itu, dipecah-pecahkan roti itu, dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dengan mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah seperti engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang dipecahkan ibarat persekutuan yang tubuh Kristus? Yang percaya maka bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi dengan air abu ini di atas kepala kita, melambangkan kita menjunjung tinggi firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kukasihi, bukankah cawan di atasnya kita punya syukur ini berarti persekutuan dengan darah Yesus. Dan kita yakin darah itu menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa kita. Katakan amin. Yang percaya minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. MDC News 2 November 2025. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Anda bukanlah orang asing tempat ini. Kalau boleh saya tahu apakah ada yang baru pertama kali hadir boleh mengangkat tangannya. Nanti Asyir yang akan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tersedia souvenir bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Pun juga kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah 2-3 kali ibadah, namun belum tertanam dalam kesan yaitu kelompok saling memperhatikan,
yang di dalamnya kita bisa sharing, kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman kita mengenal Tuhan. Untuk dapat menghubungi tim Asher untuk info kesan di area mana saja. Kesan di MDC Bandar Lampung terbagi menjadi 3 kategori, kesan remaja atau image, kesan pemuda atau kesan youth, dan juga kesan keluarga. Untuk info kesan keluarga, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Ibu Novilia, nomor yang tertera di layar. Jangan lupa hari ini juga akan ada Sunday Service tanggal 2 November 2025 yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak David Handioko di MDC Satelit Tanjung Karang. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kenalan, saudara kerabat yang berada di sekitar daerah Tanjung Karang boleh diimbau untuk mengikuti ibadah di Hotel Asoka Ruang Siger 2 Jalan Pulau Morotai nomor 16B Bandar Lampung jam 5 sore. Di hari Jumat tanggal 7 November 2025, mengundang seluruh jemaat yang ada untuk boleh mengikuti doa jemaat di Ruko MDC lantai 2 di Komplek Ruko Hotel Yuna Jalan Ikan Hiu nomor 13 jam 7 malam. Kemudian di hari Sabtu ada Saturday Service bagi anak Image, remaja teens, SMP dan SMA di tanggal 8 November 2025 jam 5 sore di Ruko MDC lantai 2 yang akan dilayani oleh Pastor Anugrah Saron. Untuk info lebih lanjut boleh menghubungi Kak Yulisa dengan nomor yang tertera. Kemudian di hari Minggu ada Sunday Service tanggal 9 November 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Anugrah Saron juga. Di tempat ini ibadah 1 7.30, ibadah 2 9.30 dan ibadah yang ketiga di jam 11.30. Kemudian akan diadakan juga ibadah anak Joy Kids di tanggal 9 November 2025 di Ruko MDC Komplek Ruko Hotel Yuna Jalan Ikan Hiu nomor 13 jam 9.30 hingga jam 10.30. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun kenalan yang masih berusia anak-anak boleh diajak ibadah Joy Kids. Kami juga menyediakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya bagi yang mau memberikan persembahan non tunai tersedia kris persembahan jemaat, bisa men-scan kris yang ada maupun di lantai 1 tersedia. Dan juga bisa mentransferkan persembahan ke rekening yang tertera di layar. Berikut kami laporkan data persepuluhan dan juga persembahan di bulan Oktober 2025. Berikut juga merupakan laporan dana pembangunan gedung gereja. Akan diadakan Natal untuk Shine Woman khusus kaum wanita, A New Hope di tanggal 29 November 2025 di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk dress code-nya yaitu berwarna pastel di Rumah Makan Permata lantai 2 Jalan Ikan Hiu nomor 3A Teluk Betung. Akan ada banyak games yang seru dan juga door prize yang menarik serta ada grand prize logam mulia seberat 1 gram. Untuk info lebih lanjut hubungi Ibu Suyin dengan nomor yang tertera ataupun dengan Ibu Windy dengan nomor yang tertera yang akan dilayani oleh Ibu Melasari Toto. Ada juga jersey Natal tahun ini yaitu jersey Natal kita. Bisa dilihat desain yang ada dan ukuran yang ada. Untuk memesannya bisa melalui ketua kesan masing-masing atau bisa menghubungi sekretariat gereja paling lambat di tanggal 8 November 2025 karena membutuhkan waktu untuk proses produksi. Bapak Ibu juga bisa memasangkan iklan agenda 2026 yang ingin menggalang dana untuk perayaan Natal gereja MDC Bandar Lampung 2025. Adapun penggalangan dana dilakukan melalui pemasangan iklan ini berwarna atau bisa juga dengan ucapan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di dalam buku agenda yang akan diproduksi. Untuk info lebih lanjut boleh menghubungi sekretariat gereja. Berikut merupakan pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita berikan dengan penuh kerelaan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan demi kemurahan Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami.
Seminggu penuh Tuhan memberkati setiap kami, seminggu penuh Tuhan menjagai bahkan memelihara kehidupan kami. Kami yang bekerja, kami yang sebagai ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan, kami ingin memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, berkati pekerjaan kami, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan hati, sebab biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Gandal Gusti, Gandal Gusti, seperti kau melewati Gandal Gusti. Ya sudah berikan persembahan, saya udah takut bernyanyi. Gandal Gusti, seperti kau melewati sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. Dengan penuh kerendahan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan di tengah badai kehidupan yang kami alami, saat ombak masalah menghantam, Engkau tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tetap memegang janji-Mu. Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu, tetapi justru menguatkan kami agar tetap setia di setiap ujian. Biarlah iman kami tidak goyah oleh keadaan, namun semakin teguh karena kami tahu Engkau Allah yang menghargai setiap ikatan perjanjian yang Engkau buat dengan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap berjalan dalam ketaatan. Walau langkah terasa berat, biarlah kasih dan setia-Mu menjadi sumber pengharapan yang baru bagi kami. Kami juga berdoa untuk proses renovasi Ruko MDC Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang mencukupkan setiap kebutuhan dana pembangunan dan memberi kelancaran dalam pekerjaan tersebut. Dan kami semua mempunyai kesatuan hati untuk mendukungnya, agar semua dapat selesai tepat waktu sesuai target di awal Januari, sehingga kami bisa beribadah di gedung yang baru. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga dan saudara-saudara kami juga ya Tuhan. Kiranya keluarga kami di tempat ini dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih dan sukacita di dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu juga untuk Bapak David Tuhan, kiranya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah beliau menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya. Urapi setiap pelayan-pelayan di gereja ini Tuhan, para gembala gereja, para pemimpin kesan, para asisten pemimpin kesan, sehingga semua tim yang melayani ibadah di setiap kegiatan di dalam gereja ini, agar setiap kami, dalam kami melayani, kami bisa melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak.
Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan damai yang melampaui segala akal budi saudara. Tuhan memenuhi saudara dengan sukacita yang baru setiap pagi. Tuhan mengurapi saudara dengan kasih dan kuasa untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kiranya kasih setia Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang hidup menyertai engkau sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.